ini adalah ini jarak, kalau kita terjemahkan secara itu, ini jarak genangan. Jadi berapa panjang antar sekat yang dibolehkan, bukan dibolehkan, yang bisa mengakomodir kalau terjadi kebocoran, maka kapal itu tidak tenggelam. Nah, itu biasanya dibuktikan dengan perhitungan floodable length. Jadi misalnya kalau saya balik sebentar gitu, biar nanti lebih ini, saya stop dulu. Oke, jadi misalnya gini. Sebentar, dia ada di mana dia? Tidak perlu, sebentar ya. Kalau mau lihat semuanya gimana? Sebentar. Saya mati dulu sebentar. Ini saya matiin aja. Biar nggak banyak. Oh, yang itu malah nggak keluar ya. Oke, di sini keluar. Oke. Di file di grup Sisper, di WA group itu saya sudah kirimin references ya. Nanti silakan diambil gitu, dilihat untuk kita ininya. Nah, jadi misalnya gini. Saya ambil sini floodable length yang pertama. Ini adalah floodable length. Saya masuk dulu ke sini. Jadi ketika kita nanti sudah menghitung, kan ini sudah menghitung ya, ini filenya si Yoga untuk tugas desain kapal 2 saya sudah kirim ke Bapak Ibu semua. Kemudian ini adalah kita sudah sampai merancang ke sampai tangki-tangki. Nah, yang sekarang kita akan lanjut adalah perencanaan frame space, sekat, double bottom, dan seterusnya. Nah, frame spacing di kelas BKI itu tiada rumus yang pasti atau yang dia berikan. Cuma seluruh kelas itu memberikan batasan untuk frame space di bagian depan dan di belakang atau 0,125 L itu maksimum 610. Kebetulan dia pakai ABS. BKI, NK semua sama ini. Kalau di 0125L dari depan dan belakang itu pasti paling besar sekitar 600 mili, kurang lebih. Tidak boleh lebih. Nah, setelah itu di tengah dia akan diberikan rumus. Tetapi untuk BKI, GL gitu itu tidak ada rumusnya. Nah, Bapak bisa pakai rumus ini untuk pendekatan sementara. Nah, kalau sudah dihitung ini untuk yang melintang, ini adalah yang ini yang melintangnya, ukurannya sekian. Jadi nanti di bagian ujung-ujung kapal 600, di bagian tengahnya dari setelah 0,125L ke depan gitu ke bagian tengah kapal, dia mengikuti sesuai rumus ini 673. Nah, tetapi ini nanti 673 akan Bapak Ibu konfirmasi ke dalam gambar. Jadi dia bilang ini 0,125L sampai sini nih panjangnya. Jadi dia maksimal di 600 termasuk di bagian sini. Ini adalah 600. Nah, antara frame 38 sampai 160 itu dengan rumus ini katanya 673. Gitu kan? Nah, kalau 673 dari garis ini di perpindahan dari mulai 600 ke ujung 600 ini yang paling pas kalau dibagi rata tuh berapa? Misalnya tadi 673 hasil perhitungan. Ternyata yang pas itu 670. Jadi tidak ada frame yang mepet, tidak juga yang terlalu longgar. Jadi dia ngebaginya pas di sini. Ini adalah frame yang melintang. Oke. Nah, yang frame melintang ini yang longitudinalnya nih. Nah, perhitungan longitudinal dia pakai rumus ini. Nih, ini longitudinal. Oke. Nah, dia bagi rata lagi nih. Dari ujung ke ujung kapal, berapa yang bagus?
Ternyata dari 673 dia ketemunya 660 yang bagus. Supaya dari ujung ke ujung ketemu frame space. Jadi kalau di rumah itu ini adalah titik-titik itu kolom apa namanya untuk penempatan struktur. Nah, kalau sudah sampai sini sudah dibagi frame space baik longitudinal dan transverse. Yang harus diingat adalah pembagian di longitudinal tidak ada batasan. Misalnya kalau yang di mana? Yang di tadi transfer kan di bagian depan itu 600, bagian belakang 600. Baru di tengah sininya yang transverse itu bisa mengikuti rumus. Tapi kalau yang longitudinal dia tidak punya itu. Tidak punya pembatasan, dia bebas. Kalau dia jarangkan jarak frame-nya, maka frame-nya akan besar bentuknya, apa namanya, volumenya. Jadi kalau kita bikin di rumah itu ada volume beton, kalau semakin jarang titiknya antar pondasi ke pondasi, maka dia akan membesar ukurannya. Tapi kalau pendek, gitu, rapat, maka otomatis ukurannya mengecil. Nah, pertanyaannya nanti, kalau semakin jarang, kalau di rumah nih, kolomnya itu besar, batu batanya kecil. Jadi nanti ada yang nongol itunya, apanya, strukturnya. Jadi kalau naruh tempat tidur di ujung tempat tuh mungkin kepentok dengan kolom. Tapi kalau bikinnya rapat, kecil-kecil, maka Bapak Ibu akan banyak ngecor, itu, akan banyak membuat kolom, gitu. Nah, mana yang paling ideal buat kapalnya? Dari sisi muatan, dari sisi yang lain, sehingga nanti bisa diputuskan berapa jarak frame yang ideal. Oke, sampai sini kebayang enggak? Pak Saur dan Pak Wibowo. Bayang, Pak. Bayang ya? Oke, saya lanjut. Kalau ini sudah kebentuk, gitu, kemudian dari kelas ngasih ini yang melintangnya nih tadi. Jadi harus dibagi rata nanti. Oh, semua gitu, baik melintang maupun memanjang. Nah, kelas bilang untuk pembagian sekat, dia bilang nih, kalau panjang 490 sampai 105, 4. Kalau mesinnya di belakang. Kalau mesin di tengah berarti 5 dia. Ukurannya dan seterusnya sampai ukuran ini. Nah, tergantung kapalnya nanti minimal pakai 4. Kelas hanya menyatakan seperti ini. Oke, berarti nanti kalau pakai 4, ini, jadi ada sekat buritan, sekat ruang mesin, sekat ruang muat, satu lagi mungkin sekat tubrukan. Jadi minimal 4. Nah, berapa yang ideal? Nah, yang ideal saya keluar. Saya keluar aja. Nah, nanti Bapak-bapak bisa menggunakan itu. Sebentar, saya akan masuk ke, saya buka sebentar dulu. Saya akan masuk ke sini. Di mana dia adanya? Di sini. Sebentar. Oke. Nah, ini adalah, ini stop share. Saya ambil misalnya gini. Saya ambil di sini untuk ini. Nih. Kalau misalnya nanti mau menghitung, Bapak bisa pakai buku ini. Nih. Di mana di grup saya sudah berikan nih bukunya. Misalnya ini adalah buku Basic Naval Architect. Ini untuk menghitung stability, karangannya Bapak Philip gitu. Dari Springer ininya. Oke. Nah, di sini nanti dari ukuran, terus kemudian hitungan apa center buoyancy dan seterusnya. Ini kalau nanti menghitung hidrostatik, ada Simpson Rules dan seterusnya. Oke. Nah, yang terkait dengan kita ini adanya di floatable length. Nih. Misalnya ini flooding. Dia ada floatable length di 1.4. Oke. Atau nanti Bapak pakai bukunya, misalnya bukunya dari, sebentar saya harus keluar masuk supaya bisa dapat. Sekarang saya ini nggak usah.
Sebentar, lagi nge-lag. Oke, ini misalnya ada ini. Saya ada lagi buku yang internasional, Introduction to Naval Architect. Nah, ini adalah nanti Bapak Ibu baca karangan Tupper gitu, Introduction to Naval Architect. Di sini ada yang bicara tentang apa namanya ini tentang hidrostatik, free surface. Dia akan keluar di sini di flooding and damage stability. Coba saya buka ya. Ada flooding and damage stability. Dia Ctrl F, keluarlah ini saya itu. Oke, ini flooding nih. Flooding and damage stability, dia menghitung floodable length. Nih. Jadi kalau nanti ada kebocoran di satu kompartemen yang sudah kita pasang sekat berdasarkan kelas, kita akan hitung ulang. Kita akan konfirmasi, apakah kalau satu sekat bocor itu kapal tenggelam? Syaratnya kapal tenggelam adalah dia menyentuh margin line. Margin line itu adalah 0,76 meter dari dari main deck atau dari upper deck di sini. Jaraknya sekitar 76 mili. Kalau itu sudah tersentuh dengan garis air, airnya sudah sampai sana, maka kapal dinyatakan tenggelam. Nah, untuk perhitungannya, ini teorinya kalau terjadi kebocoran, Bapak Ibu bisa baca di sini. Oke, ini di pelajaran stabilitas adanya nih. Jadi nanti ngitung MCT, ngitung TPC, berapa luasannya dan seterusnya, nanti akan ketemu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung bocor sebelah kiri, sebelah kanan dan seterusnya, sehingga nanti ini floodable length-nya. Jadi garis segitiga ini tidak boleh menyentuh kurva ini. Itu ya. Oke, inilah ada teorinya itu. Nah, kalau misalnya saya coba lagi tambah. Kalau masih pusing, itu ini ada ini. Ini yang Indonesianya versi Indonesia. Nih bisa dilihat. Ini buku SMK nih. Konsep dasar perkapalan floodable length. Semuanya sama teorinya. Bapak Ibu bisa, saya sudah berikan di mana di grup, tinggal dicek. Dia khusus tentang perhitungan floodable length. Oke. Nah, berapa floodable length-nya nanti baca di sini. Kalau nanti bingung, itu silakan kita ngobrol. Cuma di floodable length itu dibagi umumnya, dia itu di kondisi di ruang mesin itu 63%, di ruang muat itu ada yang 100 dan 85%. Artinya saya contohkan di ruang mesin. 63% itu adalah bahwa sisa ruangan yang bisa dimasuki air adalah dari 100% dikurang 63%. Jadi sekitar 37% volume air yang bisa masuk ke dalam ruang mesin menurut teori. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buktikan volume mesin berapa ini berapa, benar nggak tinggal 37%. Nah, kalau ini 37% dengan misalnya sekat di sini dipasang. Air 37% masuk, mengisi penuh ruang mesin. Apakah kapal akan tenggelam? Nah, hitung dengan teori-teori yang tadi, kalau mau dibuktikan. Oke, saya tidak membahas teori tentang itu. Kemudian, sebentar, saya akan masuk lagi balik kepada ini. Oke, jadi sudah sampai di sini. Nih. Nah, dia itu jadi untuk membuktikan sekat-sekat yang tadi kita diminta kewajiban atau mandatori oleh kelas, jumlah sekat minimal yang ada di kapal adalah sebesar ini. Nah, karena dia kapalnya kontainer, maka di ruang muat dipastikan bahwa panjang antar sekat adalah mengikuti ukuran kontainer. Karena kontainer dipasang memanjang sepanjang badan kapal arahnya, maka jarak sekat itu harus mengikuti dari panjang kontainer. Kalau lebarnya berarti mengikuti lebar dari kontainer. Nah, ini yang jadi patokan kita.
Nah, kalau dipasang 4, tenggelam nggak dia? Nah, kalau memang tidak tenggelam, ya sudah. Tapi kalau itu, buktikan dengan ini perhitungannya. Nih, ini kan sekat nih. Minimal dia minta 4. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau di apa yoga ini, dia masang sekat setiap satu apa namanya? Satu kontainer yang ukuran 40 feet. Jadi panjangnya sekitar 12 meter sekian. Ya. Halo? Oke. Nah, dia pasang sekat ini. Nah, kalau kelas menentukan hanya 4, 1, 2, mungkin di sini 1, mungkin di sini 1. Nah, perhitungan plot blank seperti apa? Kemudian perhitungan untuk perencanaan ruang muat seperti apa? Jadi nanti harus banyak konsideran yang diperhitungkan. Aturan kelas harus yang pertama, kedua tata cara pemuatan, yang ketiga mungkin kita akan dengan perhitungan plot blank. Nah, jadi nanti kalau ini plot blank perhitungannya, Bapak Ibu tinggal lanjutkan aja contoh perhitungan, teorinya sudah ada, tinggal dibaca, kalau nggak ngerti nanti kita ngobrol. Gitu. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, ini yang tadi saya bilang 100%, 85%, 63%. Kalau kapal kosong, berarti air 100 masuk, 100% bisa masuk ke dalam ruang muat. Kalau ada ruang muat, karena mungkin ada selah-selah, ada celah-celah yang tidak 100% dimuati oleh muatan, maka air bisa mengisi sekitar 15% dari muatan. Gitu ya. Nah, jadi kalau 63% di ruang mesin berarti air bisa mengisi 37% dari ruang mesin tersebut. Ini menurut teori. Nah, ini berdasarkan CB, tentukan M dan A dari Webster tabel gitu. Nah, ketemulah ini. Intinya adalah dia 4. Saya balik ya. Kalau ngebalik gimana? Mesti buka itunya. Udah nggak usah lah. Jadi kalau kita tadi hitung di sekat buritan 1, sekat ruang mesin 1, di tengah 1. 1, kemudian di sekat tubrukan 1. Intinya menurut teori adalah segitiga yang di sini itu tidak boleh menyentuh di sini. Nah, jadi kalau ruang muat itu maksimal di 100%. Jadi sebenarnya kalau yoga itu terlalu rapat ininya, apa namanya, sekat di ruang muat. Bisa aja sekatnya itu dibagi sini. Jadi 1, 2 sekat. Jadi artinya ada 2 kontainer yang 40 feet itu digabung dalam satu sekat. Jadi mungkin nanti sekatnya akan di sini. Seperti ini. Karena 2 dijadiin 1. Dan selama ini tidak mentok di garis yang lengkungan, itu masih diperbolehkan. Kan kelas sendiri hanya menyarankan 4 untuk ukuran panjang kapal ini. Tapi kalau mau itu, kalau persatuan sekat untuk kontainer 40 feet, rugi karena di sini dia masih itunya. Oke, dia bisa digabung di sini. Jadi 40 feet berarti panjang sekat itu sekitar 24 meter. Kalau asumsi kontainer yang 40 feet itu adalah 12 meter. Maka 40 meter jarak antar sekat ruang muat, kalau dibuktikan bisa tidak berarti di sini, berarti tidak masalah. Nah, Bapak tadi hitung dengan teori. Kalau saya punya sekat untuk 2 kali 40 feet atau 24 meter jarak antar sekat saya, kalau dia bocor, ini di sini, ini air masuk ke dalam satu kompartemen, kapal saya tenggelam nggak? Ngitungnya gampang nih, nggak sulit. Jadi berapa volumenya di sini, Bapak kalikan BJ-nya air, gitu. Terus Bapak ke hidrostatik, Bapak buka TPC, jadi masuk air berapa ton, TPC-nya misalnya masuk air 100 ton, misalnya. TPC-nya adalah 10 ton per sentimeter. Jadi kalau TPC-nya 1 cm dia dapat ditenggelamkan oleh 10 ton air atau muatan atau barang, maka kalau dia 100 ton
maka dia akan turun 10 cm. Nah, pertanyaannya tadi, apakah akan menyentuh margin line? Kalau menyentuh, berarti sekatnya rapetin. Supaya satu kompartemen ini tidak menimbulkan terjadinya kapal itu tenggelam. Nah, silakan Bapak sebagai desainer berimajinasi mana yang mau dibuat. Tapi yang pasti ini harus ngikut kelas. Ada 4. Setelah itu kelas bebas. Kemudian Bapak bisa dengan menggunakan follow the blank. Kemudian Bapak bisa menghitung dengan damage stability. Kalau damage stability, 1 kompartemen bocor, tenggelam nggak? 2 kompartemen bocor nggak? Dan seterusnya Bapak sih bisa mensimulasikan. Yang ketiga, peletakan dari sekat itu sangat tergantung dengan kebutuhan. Misalnya gini, kalau ini sudah kepastian nih, minimal 3 kali jarak dari frame space dari ujung bos kapal pasang sekat buritan. Nah, sekat kamar mesin tidak diberikan informasi yang cukup dari kelas, artinya bebas. Nah, ini sangat tergantung dengan kebutuhan permesinan yang ada di ruang mesin. Apakah di sini ada mesin utama, ada mesin bantu, dan seterusnya. Atau kalau mau lebih pendek, mesin bantu naik ke second atau malah ke third deck di sini. Di sini ada twin deck, ada third deck, bisa dimainkan. Nah, setelah itu di sini hanya 1. Nah, jadi kalau di ruang mesin itu sangat tergantung dengan tata letak layout dari permesinan, kalau di ruang tengah tergantung dari tata letak dan layout dari sistem pemuatan kapal. Nah, itulah follow the blank. Teorinya, bukunya sudah ada tadi, silakan dilanjutkan. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung lambung timbul. Menghitung lambung timbul itu yang pertama teorinya ada 2 model. Jadi yang pertama dia mengikuti load line convention atau ILC 66. Saya coba mundur sedikit teorinya. Oke, jadi teorinya itu adalah seperti ini. Saya yang bahasa Indonesianya dulu lah. Kalau Pak Hari dan Pak Saur harusnya lebih jago dari saya kalau ini. Oke, kalau di Indonesia, kalau kapalnya standar non-konvensi, ini dari tempatnya Pak Hari keluarnya, dia akan mengikuti dengan NCPS. Nih, perhitungan load line. Jadi perhitungan load line mengacunya nanti dasarnya ke Ditkapel. Bukan begitu Pak Hari ya? Perhitungan konstruksi dan seterusnya gitu ya? Pak Harinya ada? Pak Saur ada? Nggak ada orang? Oh ada. Pak Hari ada? Nggak ada, nggak keluar. Oke, jadi kalau dia kapalnya non-konvensi, maka dia akan menggunakan perhitungan dengan NCPS yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Oke, nah teorinya untuk perhitungan load line itu mengacu ke sini. Oke, nanti tanda lambung timbulnya dia akan seperti ini teorinya. Nih, kalau ini untuk kapal-kapal kecil, ini kapal yang ini. Jadi karena di Indonesia tidak ada winter, tidak ada North Atlantic di Laut Atlantik tidak ada musim salju atau winter, maka yang ada cuma air tawar dan tropik. Jadi hanya 3 aja nih. Oke, Pak Saur sampai itu ikut ya, kebayang ya? Ya, nah kalau perhitungan dengan internasional, maka dia akan menggunakan yang namanya, sebentar ini load line, tonnage measurement, ini. Oke, jadi kalau internasional, dia akan mengacu kepada ini. Jadi International Convention on Load Line tahun 66. Filenya sudah saya kirim ke grup. Nah, ini perhitungannya. Nah, teorinya hampir sama, cuma cara menghitungnya ada perbedaan. Ini, jadi kapan dia harus dihitung
yang tidak dihitung dengan lot line ini kapalnya ini. Jadi kapal perang, termasuk kapal patroli di tempatnya Pak Saur, nggak perlu ini. Tapi tetap aja dihitung cuma di keep gitu ya datanya. Tidak perlu digambar di lambung kapal. Tapi kalau kapal niaga wajib. Karena itu akan menjadi standar ukuran dari Sabandar melihat garis air pada marka Plimsoll-Mark gitu ya, atau kalau Indonesia bilangnya marka kembangan. Nah, kalau panjang kurang dari 24 meter, kemudian kurang dari 150 GT, dan seterusnya termasuk fishing vessel nggak perlu. Ini aturan mainnya. Tapi kalau di Indonesia diwajibkan, maka ikut karena peraturan dalam negeri. Nah, berbedanya di sini. Nih. Oke, jadi di sini kan ada yang namanya tropical freshwater sama, ini tropik sama, summer yang kita nggak punya karena kita sepanjang tahun tropik yang tadi. Summer kita nggak punya, winter nggak punya, winter North Atlantic kita juga nggak punya. Makanya berhentinya sampai tropik aja kita. Oke, nah inilah gambar dari Plimsoll-Mark. Nah, kalau yang pakai ini, kapal yang ke luar negeri wajib. Nah, ini aturan mainnya di petanya di mana, area itunya di mana, ini ada di sini. Jadi kapal harus ngikut ini. Jadi kalau kapal mau berlayar ke Singapura, dia harus ikut dengan ILLC 66. Oke. Nah, contoh perhitungannya itu sama. Jadi contoh perhitungannya sama dengan ini. Nih teorinya. Teorinya sudah, dengan pakai NCPS sudah, gitu. Nah, itu baru kita ngitung lambung timbul. Nah, jadi kalau di sini contoh yang saya berikan, itu kita lihat di ujung aja. Ini nanti Bapak Ibu tinggal ikuti dengan baik, gitu. Ini hitungannya lambung timbul winter. Nah, ini saya suruh mengerjakan dengan dua model. Satu dengan menggunakan tadi ILLC atau ICLL, International on Convention Load Line tahun 66, atau kalau dibalik International Load Line Convention atau ILLC, maka dia akan hasilnya begini. Ini perhitungannya. Teorinya baca di sana nanti. Oke, ini perhitungannya. Kedua, saya minta ngitung dengan NCPS. Yang tadi yang non convention. Kita pengen tahu perbedaannya di mana. Ini dihitung dengan NCPS, keluarnya ini cuma 3. Karena ada ini tropik, gitu. Ini di tropis, ini seasonal tropik. Jadi ini air tawar dan seterusnya. Nah, ini hitungannya tetap kelasnya AB, American Bureau of Shipping. Jadi kalau lihat di sini, kelihatan nih. Data awalnya tinggi kapal sama nih, baik ICLL, NCPS, H-nya sama, nggak berubah. Nah, yang berubahnya adalah di sini. Di kapal pembanding atau di waktu rancangan dia 4,1 meter. Ketika masuk ICLL dihitung, dia mintanya 4170 mili atau 4,17 meter. Ketika menghitung NCPS, maka dia mintanya 406. Jadi NCPS itu lebih pendek mintanya, freeboardnya. Jadi syarat airnya bisa 8,3 nih. Kalau di sini. Kalau di sini dia minta lebih tinggi freeboardnya. Mungkin jadi 8,1 sekian. Oke, karena ini akan berlayar ke luar negeri, maka dia butuh safety yang lebih besar di ICLL dibandingkan NCPS. Maka kalau kapal ke luar negeri, dia sebaiknya mengikuti ini. Oke, nah ini dihitung sama dia. Hasilnya dia scantling sekian, desainnya sekian. Freeboardnya dia pakai 4170 punyanya ini. ICLL karena dia akan berlayar ke luar negeri. Oke. Nah, jadi syarat ini bukan syarat air desain nih, ini hak nih. 8,2 ini syarat air. Rancangannya itu 8,2, di scantlingnya jadi 8,1 karena pakai freeboardnya lebih besar karena menggunakan ICLL. Nah, cuma yang harus diingat sekarang gini, kalau freeboard makin besar, gitu,
karena dia naik dari 4,1 jadi 4170, maka muatan akan mengecil karena syarat airnya makin turun ke bawah. Itu ya. Cuma namanya peraturan, dia harus ikut. Nah, inilah standar perhitungan lambung timbul. Jadi nanti setelah Bapak desain, hitung dulu lambung timbulnya. Apakah akan ada perubahan? Nah, jadi perhitungan scantling konstruksi akan tetap menggunakan sesuai dari perhitungan ICLL kalau kapalnya ke luar negeri. Kalau di dalam, mungkin bisa memakai NCPS. Oke, sampai di sini Pak Saur ngikut atau Pak Hari? Siapa? Ya, Pak Saur ikut ya? Oke, siap. Nah, jadi ada plus minus pemakaian antara NCPS dengan ICLL. Mana yang terbaik buat ini? Nah, silakan Bapak Ibu, Bapak-Bapak putuskan. Inilah yang terbaik di kapal saya. Silakan diikutkan. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, perhitungan yang ketiga ini loadable length sudah tadi. Jarak ini Bapak Ibu bisa lihat di apa? Kalau ini kan sudah nih, ini sekat sudah. Itu ini loadable length sudah. Nah, asal dia tadi kan kelas kapalnya Yoga, ini kapal tanker lain. Selama dia tidak menyentuh ini masih dibolehkan. Toh kelas cuma minta 4. Kalau kita lebih rapat, ini juga nggak apa-apa. Kalau di aturan di kelas untuk tanker itu sekitar dia maksimum sekitar 700 kubik kalau nggak salah. Satu tangki. Nah, berapa volume tangki harus dibatasi dengan ini? Jadi sudah minimal 4, Bapak cek lagi. Berapa maksimum satu kompartemen isinya. Bapak cek dengan loadable length. Kalau Bapak ini bisa ngitung damage stability dan seterusnya. Barulah nanti yang enak buat kapal kita berapa jumlah dari sekat yang kita butuhkan. Oke. Lambung timbul tadi kita sudah hitung di sini. Baik menggunakan apa namanya ILLC atau kita menggunakan NCPS. Ini NCPS, ini LLC. Jadi kalau NCPS tidak perlu ke kelas, kita cukup kredit kapal aja. Bukan begitu Pak Hari ya? Siapa? Betul. Hah? Betul toh? Tapi kalau dia pakai kelas, dia harus wajib ke kelas. Kalau ini kapal non konvensi. Nah, peraturan dan seterusnya Pak Hari jauh lebih dari saya. Jadi saya ngikut aja dengan Pak Hari. Nanti mungkin Pak Hari ngasih kuliah tentang penggunaan NCPS pada kapal-kapal non konvensi. Oke, saya lanjut. Nah, jadi kalau setelah menentukan itu, langkah selanjutnya Bapak Ibu atau Bapak menentukan ini. GRT NRT. Oke. Nah, perhitungan GRT itu adalah seluruh ruangan yang tertutup di kapal itu menjadi GRT. Kalau NRT hanya yang ada di ruang muat, tok. Itulah NRT. Rumusnya ini. Oke. Nah, kalau GRT itu dia menunjukkan capacity di kapal sama dengan DWT. Kalau ini bisa dikonversi ke dalam meter kubik. Tapi kalau satuan GRT adalah GT. Nah, ini fungsinya untuk menentukan bayar pajak, bayar di pelabuhan, kapal besar masuk berdasarkan GRT, dia masuk ke terusan atau kanal, misalnya ke Suez, dia didasarkan GT, masuk ke dermaga, masuk ke galangan dan seterusnya. Inilah sebagai satu parameter untuk membayar besarnya bayaran yang harus dikeluarkan oleh pemilik kapal, termasuk pajak-pajak. Oke, ini bisa dihitung, teorinya adalah, sebentar, ini lambung timbul, ini itu. Nah, teorinya saya mundur. Tadi nggak keluar ya Pak ya? Nggak keluar, Pak. Oh siap, nggak ngomong. Nah ini GRT nih. Jadi GRT seluruh ruang tertutup di kapal itu GRT. Yang di ruang muat aja itu NRT. Satuannya GT. Fungsinya tadi untuk parameter untuk pembayaran segala macam pajak, biaya dermaga dan seterusnya.
Inilah GRT NRT. Oke, teorinya gitu, Bapak bisa ambil kalau yang internasional itu dia pakai ini. Inilah yang internasional, yang aslinya. Nih, saya sudah berikan di grup. Ini perhitungannya nih. International Convention on Tonnage Measurement of Shape atau ITMC 69. Jadi kalau tadi lambung timbul ILLC 66, kalau dia GRT NRT dia pakai ITMC atau ICTM tahun 69. Itu aja bedanya. Nah, ini perhitungannya di sini. Cara-cara perhitungannya. Oke. Nah, ini nanti ukurannya berapa. Nah, ini ngambil gambarnya bisa dari Bapak gambar GA, gitu. Bapak ukur, Bapak hitung dengan menggunakan CAD, gitu. Itu yang presisi. Nah, atau Bapak ngambil dari gambar bonjen. Bisa juga baru nanti bangunan atasnya dihitung berdasarkan gambar GA. Tapi kalau secara keseluruhan ngambil gambar GA bisa. Oke, itu ini yang paling detail perhitungannya. Bapak bisa ngambil gambar, Bapak dari CAD, Bapak bisa hitung nih. Jadi tidak ada dispute di tengah itu penentuan jumlah GRT NRT. Nah, perhitungan GRT NRT ini ada di sini nih, tinggal dibaca aja teorinya, perhitungannya. Kalau nanti bingung, nggak ngerti, nanti kita ngobrol. Nih. Ini perhitungannya. Indonesia sudah meratifikasi ini. Oke, sebentar. Mana angka-angkanya? Ini itunya, surat keterangannya. Ini K1, K2-nya, tabelnya. Di sini bisa dihitung. Ini perhitungan terang. Kalau dia pakai kotak-kotak di atas kapal, minimal kalau punya NCPS 1 meter, dia baru dihitung. Kalau tidak ini. Nah, ini cara menghitungnya, dia exclude-nya di mana, yang dia pasang yang enclosed space yang disebut ruangan tertutup mana, yang tidak dimasukkan yang mana, di sini ada itunya, keterangannya. Kalau dia bentuk kotak gimana, segitiga gimana, dan seterusnya. Oke. Nah, inilah perhitungannya. Nih, hasilnya di sini. Oke. Jadi kalau menurut dia, salah satu itunya, nanti untuk kapal penumpang dan kapal barang berbeda. Jadi berbedanya itu adalah kalau ini ada N1 di sini nih. Kalau Bapak Ibu lihat, number of passenger in cabin with not more than 8 tempat tidur. Oke. N2 number of other passenger. Jadi kalau misalnya di sini pakai buat kapal penumpang. Oke, apa kapal feri, apa kapal penumpang passenger full gitu. Nah, ini pakai rumus ini. Oke, tapi kalau kapal barang tidak usah. Jadi tetap GT-nya segini rumusnya. Cuma nanti untuk kapal penumpang, kapal barang itu dibedakan. Yang kedua, standar mereka adalah NT, net tonnage, tidak boleh kurang dari 0,30 GT. Inilah yang dijadikan standar di NCPS. Jadi NCPS dasar awalnya ngambil dari sini. Nih, kebaca ya? Bukan begitu Pak Hari ya? Iya Pak. Betul tak? Kalau ada yang salah saya diluruskan Pak. Jadi ini untuk itunya, syarat-syaratnya, kalau di kapal penumpang mana, kapal barang apa. Kalau kapal barang berarti ininya bisa 0 nih. Oke, saya lanjut. Inilah perhitungan untuk lambung timbul untuk internasional. Nah, sedangkan untuk yang kapal yang teorinya untuk Indonesia, maka dia akan mengambil posisinya pada ini. Nih, jadi standar kapal non-konvensi Indonesia, non-convention vessel standar. Nah, kalau kita lihat, nanti baca aja, gitu, perhitungan GRT dan NRT, tapi itunya sama. GRT itu apa, NRT itu apa, sama. Hanya cara menghitungnya yang berbeda. Jadi kalau di NCPS, dia ngambilnya global. Ini, tonase kotor katanya 0,25 kali volume. Volumenya ngitungnya dari sini. Kalau dari
ITMC, dia minta dihitung detail. Itu ya. Ini juga bisa dihitung detail. Cuma rumusnya sudah jadi umum. Jadi panjang kali lebar kali tinggi kapal dikali koefisien di sini. Oke. Nah, koefisiennya tergantung dari ini, jenis kapal. Katanya kapal yang bentuk dasarnya rata 0,85 ini seperti tongkang. 0,70 mungkin kapal yang bentuknya antara U dengan V. Nah, untuk yang kapal V yang patroli dan yang seterusnya kapal ikan, dia bisa ngambil di sini. Oke. Nah, ini perhitungannya. Rumusnya tinggal ketemu. Nih, panjang kali lebar kali ini dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang jadi masalah yang di lapangan yang saya sering dengar, bahwa ini sering terjadi dispute. Nah, yang enak, kalau kita sudah di perkapalan, ambil gambar GA. Kita hitung detail dengan CAD, kita bisa hitung volumenya dengan pasti. Tidak dengan rumus pendekatan seperti ini. Tapi kalau kapal nggak punya gambar, ya terpaksa harus dengan pendekatan. Nah, kenapa tonase bersihnya 0,30 GT tadi? Karena tadi dari aturan ITMC. Dia sekitar ini, tidak boleh kurang dari 30%. Oke, itu ya. Nah, inilah pakai ini. Nah, nanti silakan dihitung itu di kapal rancangannya. Nah, ini untuk nyari K1, K2 sama persis tadi, hanya bedanya satu NCPS, satu yang internasional. Oke, saya berhenti sampai sini. Berarti saya lanjut lagi untuk yang ini. Jadi perhitungan untuk ITMC load blank sudah, load line sudah, kemudian load blank, load line, dan lambung timur sudah kita teorinya. Nah, kalau sudah, berarti kan nanti ngitung, kalau memungkinkan bisa dihitung. Tapi saya tidak meminta, tidak mewajibkan bahwa hitungan ini dikerjakan, kecuali load blank. Karena ini akan menentukan jumlah sekat pada kapal rancangan. Kalau GRT NRT, kemudian lambung timbul, kalau memungkinkan dihitung, biar kita tahu nanti perbedaannya. Tapi yang saya minta plot the blank, jadi ada skat, kemudian ada frame space, kemudian ada plot the blank yang harus dipasang di kapal. Nah, kalau sudah fix, berarti kita sudah bisa mulai menggambar GA untuk ini. Sebenarnya masih banyak konsiderannya. Ini harus di layout satu-satu supaya misalnya ruang mesin, cukup di mana di bagian dek depan untuk naruh jangkar dan seterusnya cukup, di buritan untuk naruh steering gear dan seterusnya cukup. Barulah nanti sekat-sekat ini kita pastikan dia suitable atau cocok sesuai dengan kebutuhan kapal kita. Kalau ini capacity plan nanti kita nggak hitung, nanti teorinya saya kasih tapi tidak dihitung. Oke, cuma untuk membuktikan bahwa perencanaan tangki yang kita buat itu sesuai. Jadi ada tangki water ballast tank, ada nomor 5 dari nomor 1 sampai 5. Totalnya ini harus sama atau minimal sama atau dia harusnya lebih dengan ini. Sebentar. Ini. Nih. Jadi ini akan kita buktikan dengan perhitungan capacity plan. Apakah yang kita rencanakan 510 kubik untuk tangki BBM minimal segini. Harusnya lebih. Karena nanti ada pengurangan untuk konstruksi, jadi volume konstruksi di ruang double bottom karena BBM itu, jadi volume tangkinya itu harus melebihi kalau sudah dikurangi dengan besaran volume konstruksi di ruangan tersebut. Nah, ini akan kita buktikan. Jadi kalau yang menghitung GRT, misalnya kapal saya penumpang, maka saya buktikan dengan perhitungan GRT NRT saya. Kalau perhitungan saya kapalnya DWT, saya akan buktikan dengan capacity plan, termasuk ruang muat. Oke, gitu. Tapi ini juga akan membuktikan
perencanaan tangki-tangki yang kita buat. Jadi kalau kapalnya tanker, ada capacity, kapal kontainer juga ada capacity di ruang muat, ini harus dihitung semua. Biar kita bisa membuktikan bahwa kebutuhan kita di depan itu sebesar ini, maka di belakang akan kita konfirmasi dengan perhitungan capacity plan. Contohnya ini saya sudah berikan dan saya share ke Bapak semua. Oke, itu teori, perhitungannya sudah ada, silakan nanti dilanjutkan di pekerjaan Bapak sebagai PR. Jadi terus dilanjutkan. Oh, ada Pak Kusdedi, selamat datang. Gitu. Nah, jadi PR-nya dilanjutkan. Jadi saya pengen lihat sampai mau minta sebentar lagi. Gitu. Kalau nanti Bapak nggak mengerjakan, Bapak akan makin akan makin ketinggalan. Itu ya. Ini siapa? Oh, Bu Lina Novita. Nggak bisa ikut. Oke, kemudian Pak Dedi. Pak Dedi, PR-nya belum ya Pak ya? Izin tanya Pak, Ya. kalau yang tadi NCVS kan perhitungan GRT-nya untuk volume kapal panjang, lebar, tinggi sama faktor koefisien ya. Ya. Kalau yang internasional kata Bapak tadi itu pakai CAT itu yang kayak gimana ya Pak? Ada Jadi contohnya nggak Pak? Bapak berdasarkan gambar GA, Bapak Ya. hitung volumenya Pak. Iya, kalau ikut volume lambung kan bentuknya kabraturan tuh Pak, ada lekuk-lekuk begitu. Itu pakainya perhitungan yang apa ya Pak? Kalau mau fix, Bapak ambil gambar bonjen Pak. Oh, dari bonjen untuk volume-volumenya ya Pak? Untuk Sampai H luasan dia kehitung. masing-masing station itu ya Pak? Iya, betul. Oh, siap. Masih Pak. Oke. Kalau ada contohnya boleh Pak? Contoh apa Pak? Contoh perhitungan itu. Karena kita kan di pemerintahan makanya GT sama NT kalau sekarang Pak. Ya. Jadi itu yang kita fokusin untuk pembuatan surat semua sertifikat ke situ tuh Pak. Betul. Nah, Nah, Bapak kalau gambar Pulau de Blanc, ke gambar bonjen ada? bonjen belum sampai Pak. Belum sampai. Iya. Kalau misalnya Bapak bonjen core gitu, atau sebenarnya dari itu juga bisa sih. Dari GA itu juga bisa diambil kalau itunya. Kalau selama ini kita yang internasional pakainya hampir sama kayak bonjen itu Pak, yang per penampang, per frame kita potong-potong. Betul. Nah, kalau Bapak punya gambar bonjennya, Bapak bisa hitung. Misalnya gini, contohnya nih. Saya ambil, nih. Ini gambar bonjen nih, Pak. Jadi bentukan ini misalnya ordinat 2 nih. Ya, ordinat 2 ini. Luasannya berapa? Ini dia. Luasan ini ini 2 ini sini. Ini kan 2 nih luasannya nih. Setiap WL setengah, maka luasannya ini. Nih. Nah, berapa skalanya? Bapak tinggal ukur kaliin skala. Itu luasan ordinat 2 pada WL setengah. Kalau sampai dengan main deck, ini misalnya nih ordinat 2 ini. Berapa dia di sininya? Misalnya ini sampai di sini. Nanti garisnya tinggal naik ke sini. Nah, berapa dia ke sini? Oh, ternyata di drop 3,5 bukan di drop. Di tinggi 3,5 sampai main deck gitu. Ukurannya ini tinggal Bapak ukur dari ordinat 2 misalnya ini jaraknya berapa ke garis ini itu. Ini berapa? Skalakan, itulah luasnya, Pak. Nah, kalau Bapak Simpson, setiap luasan di ordinat, maka akan ketemu volume. Inilah yang paling detail dari kapal. Oke, ini ngitungnya dengan hidrostatik bareng nih. Karena nanti akan ketemu volume kapal dia. Kalau di Simpson lagi, dia akan jadi volume.
Kalau dikali 1025 volume tersebut, maka dia akan jadi displacement. Nah, ini yang jadi dasar nanti Bapak menghitung di lapangan, kalau mau detail. Oke, kalau yang di NCPS kan dia hanya dikali koefisien 0,85 untuk kapal datar, 0,70 dan seterusnya. Itu Pak kurang lebih. Siapa? Jelas Pak. Keluar Pak itunya, Pak Dedi. Oke, sementara saya segitu dulu Pak. Jadi tolong dilanjutkan teorinya, nanti kita mulai untuk yang ini. Ya. Baik Pak. Baik, oke. Baik, ada pertanyaan Pak Sahor? Oke, siap. Baik, oke. Silakan. Jadi nanti dilanjutkan tugasnya. Kalau bisa, kalau ada tugas dikerjakan, kan kita bisa diskusi nih. Bapak itu mentok di mana? Nanti saya coba ngasih masukan gitu. Ya Pak ya. Tapi kalau Bapak nggak mengerjakan, saya nggak punya tolok ukur. Bapak itu ngerti apa tidak, bingung apa tidak, karena tidak punya sense kalau belum mengerjakan gitu. Bukan membuat supaya tambah kerjaan, bukan. Saya pengen mudah-mudahan dari kuliah ini bisa diambil gitu. Gitu ya. Baik Pak. Ya. Baik. Oke, sementara itu dulu Bapak-bapak. Saya tunggu PR-nya biar kita semakin lebih itu. Kalau nanti mau ketemu di lapangan di darat off air gitu silakan. Saya di setting jadwalnya. Kita ketemu di perhubungan aja yang dekat kemana-mana. Pak Saur juga lebih dekat ke sana gitu. Kalau sudah ada jadwalnya, saya siap merapat ke sana. Sementara dari saya itu dulu. Mohon maaf kalau saya punya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Pak Hari dan Pak Terima kasih Pak. Saur. Oke, baik. Saya izin pamit. Terima kasih. Iya Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.